100 juta. Bukan vaksinnya, kapasitasnya 100 juta. Dan insya Allah di Desember itu nanti saya datang lagi 250 juta. Nah, artinya apa? Dengan kapasitas 250 juta, tahun depan ketika kita memproduksi vaksin, ya, insya Allah jumlahnya cukup. Tapi kembali kan vaksinnya dulu yang perlu diuji klinis lagi. Nah, hari ini tapi produksinya udah mantap. Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Selain bekerja sama dengan negara lain, pemerintah juga mengembangkan vaksin COVID-19 dengan nama merah putih. Pengembangannya dilaksanakan oleh lembaga Eijkman, BPPT, LIPI, dan juga sejumlah universitas di Indonesia. Dan pemirsa, untuk berbincang mengenai vaksin merah putih tersebut, telah hadir bersama saya di studio Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan saya juga masih terhubung dengan Direktur Utama Bio Farma, Honesty Baasyir. Selamat malam, Prof. Amin. Halo, ya. kabar? Pak Honesty, saya kembali kepada Anda dulu. Tadi disebutkan oleh Mas Menteri Erick Thohir, ini ada timeline begitu ya, untuk memproduksi vaksin. Tadi Pak Honesty sendiri bilang bahwa sebenarnya ini sekitar sampai 6 bulanan lah ya. Kalau masih 6-7 bulan, bagaimana mungkin Januari diproduksi? Ini bagaimana apa logikanya? Paralel dengan uji klinis, kita juga sudah mulai melakukan pembicaraan dengan partner Sinovac untuk mulai mengirim bahan bakunya di sekitar bulan November. Nah, kita akan lakukan uji-uji tertentu seperti uji stabilitas, sehingga pada saat Januari itu selesai uji klinis dan hasilnya bagus, kemudian kita registrasikan dan registrasinya keluar dari Badan POM, itu kita sudah siap memproduksi. Karena sebenarnya dari teknologi produksi kita itu sudah teknologi yang modern ya, kita punya proses baru, sehingga tidak butuh lama sebenarnya untuk memproduksi kalau seandainya bahan bakunya sudah ada, seperti itu. Oke, Pak Honesty, ini kan ramai beredar bahwa kok Indonesia mau jadi kelinci percobaan dari Cina begitu ya, vaksin dari Cina. Tapi sebenarnya selain di Indonesia, kan di negara-negara lain ini juga diuji cobakan, betul ya? Karena ini adalah salah satu syarat untuk uji coba fase 3 untuk klinis begitu sebuah vaksin. Coba diterangkan sedikit ini Pak Honesty. Ya. Ya, sebenarnya inilah yang perlu kita kasih edukasi juga ke masyarakat. Ini bukan masalah kelinci percobaan. Justru ini satu peluang yang sangat bagus bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan akses tercepat kepada vaksin ini. Kenapa saya katakan akses tercepat? Karena sekarang banyak juga negara-negara sekarang yang mereka tidak memiliki kesempatan untuk ini. Kemudian juga dengan adanya uji klinis ini juga kesempatan bagi otoritas kesehatan di Indonesia, terutama seperti Badan POM dan Kementerian Kesehatan, untuk juga bisa memonitor perkembangan uji klinis ini. Sehingga nanti benar-benar kita akan memiliki suatu vaksin yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Di samping itu, ini juga ada faktor teknologi transfer ya. Karena sebenarnya selama ini bikin vaksin itu lama. Hampir 10 tahun. Sekarang hanya kurang 2 tahun kita sudah bisa memiliki vaksin. Artinya memang ini harus kita berikan edukasi ke masyarakat. Ini bukan masalah kelinci percobaan, tapi memang manfaat yang lebih kepada masyarakat Indonesia. Oke, Pak Honesty, ini saya mau bacakan dulu dan Prof. Amin, kita melakukan polling sebelum acara ini sekitar 3 jam begitu lewat berbagai media sosial, ada Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Total votersnya ini sekitar 9 ribuan dan inilah hasil yang didapat. Jadi ini kalau dari Twitter paling banyak memang mayoritas adalah yakin begitu ya. Dan kemudian dari Instagram juga mayoritas yakin malah lebih besar. Bagaimana dengan Facebook dan YouTube? Bisa ditampilkan untuk grafisnya? Ya, di Facebook sendiri ini juga mayoritas yakin walaupun prosentasenya tidak sebesar di Twitter dan IG. Dan YouTube sendiri juga cukup besar yang yakin 74%. Nah, Pak Honesty, ini masyarakat rata-rata yakin begitu ya dan berharap besar gitu. Padahal sekali lagi juga ada ketakutan bahwa ini kan juga belum sepenuhnya aman. Jangan-jangan ujungnya yang secara ekstrim bisa menimbulkan kematian. Ini menjawab ini gimana Pak Honesty? Ya, sebenarnya kan uji klinis yang kita lakukan sudah tahap 3 ya.
Tahap 3 ini sebenarnya merupakan rekonfirmasi terhadap uji klinis tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu merupakan untuk menemukan faktor safety-nya. Dan itu sudah terbuktikan dari yang dilakukan di Cina. Kemudian dilakukan tahap uji klinis tahap 2 untuk melihat faktor efikasi atau khasiat dari vaksin ini. Dan juga terbukti hasilnya bagus. Nah, yang ketiga ini hanya melakukan pengulangan terhadap tahap 1, tahap 2, tapi dengan jumlah sampel yang jauh lebih besar. Kalau uji klinis 1, 2 itu mungkin katakanlah kurang dari 100 orang relawannya, sekarang kan kita lebih banyak, 1.620 orang. Dan Bio Farma ini kita sudah punya pengalaman puluhan tahun melakukan yang seperti ini. Jadi menurut kita sih nggak perlu ada khawatir. Dan saya juga sangat berterima kasih kalau masyarakat percaya bahwa uji klinis yang kita lakukan ini mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik buat masyarakat nantinya. Jadi kemungkinan paling ekstrim meninggal itu rasanya bisa dikesampingkan, begitu Pak Honesty? Ya, dari pengalaman kita selama ini itu bisa kita anggap dikesampingkan gitu. Ya, baik Pak Honesty. Saya ingin ke Prof. Amin dulu. Prof, ini kan untuk mengembangkan sebuah vaksin itu kan lama sekali waktunya ya. Tapi lembaga Eijkman dengan beberapa lembaga lain ini justru mengembangkan dan kelihatannya masalah waktu yang lama itu tidak menjadi salah satu concern. Kenapa, Prof? Kita mesti membedakan situasinya. Dalam situasi normal memang pengembangan vaksin itu butuh waktu 5 tahun, 7 tahun, bahkan kita lihat riwayatnya vaksin demam berdarah misalnya sampai 30 tahun, juga sampai saat ini belum ada vaksin yang betul-betul memuaskan. Nah, dalam situasi pandemi, beberapa proses, terutama proses administrasinya, itu bisa dipersingkat, sehingga yang tadinya beberapa tahun bisa dipersingkat hingga 6 bulan. Nah, WHO sendiri dari awal sudah memprediksi 18 bulan ini akan dibutuhkan untuk vaksin COVID. Dan ya diperkirakan sekitar akhir 2021 baru bisa dipasarkan. Baru bisa ya sebenarnya ya untuk kemudian distribusi secara massal. Nah, Prof, kalau misalnya seperti itu artinya lembaga Eijkman serta beberapa lembaga di Indonesia tetap ingin mencoba berkontribusi begitu ya, karena toh ini setiap negara juga masih dalam proses untuk mengembangkan vaksin ini. Tetapi perbedaan utama dengan vaksin Sinovac yang sekarang sudah lewat atau sedang melewati uji klinis tahap 3 dengan yang vaksin merah putih, ini apa sih perbedaan utamanya, Prof? Ya, perbedaan utama pertama mulainya beda. Mereka mungkin mulai lebih awal, Januari, kami baru mulai praktis April. Tapi perbedaan utama adalah platformnya. Platform itu bagaimana kita menyiapkan antigennya, karena antigen itu adalah bagian yang penting dari suatu vaksin. Nah, Sinovac itu menggunakan whole virus, artinya virus lengkap. Virus utuh, jadi virus hidup, kemudian dibiarkan, kemudian setelah dapat virusnya banyak, dimatikan. Dilemahkan begitu ya, Prof ya? Dimatikan. Oh, dimatikan? Ya, ada dua cara, dilemahkan dan dimatikan. Yang ini dimatikan. Jadi inaktivasi dengan cara, bisa ada cara kimia, bisa cara kalau lain. kemudian dimatikan, apakah kemudian itu masih bisa menimbulkan efek tubuh untuk mengeluarkan zat-zat kekebalan tubuh, Prof? Masih, tentu tergantung dari cara mematikannya. Jadi memang ada beberapa yang menggunakan bahan kimia tertentu, itu ada beberapa protein yang mengalami kerusakan. Sementara kalau yang vaksin merah putih ini berbeda, tidak seperti itu ya, Prof ya? Merah putih kami hanya menggunakan sebagian atau 2 bagian tertentu dari virus. Jadi tidak seluruhnya, kita mengambil RNA-nya. Jadi informasi ini penjelasannya agak teknis begitu, tetapi apakah ini bisa diputarkan grafisnya supaya kita bisa bersama-sama mengikuti penjelasan Prof Amin ini? Kami siapkan sebenarnya grafisnya, tapi mungkin bisa diputar. Oh, sudah diputar ya tadi. Silakan Prof, dilanjutkan. Ya, jadi kami hanya mengidentifikasi 2 protein yang penting, yaitu protein S dan protein N. Itu yang kemudian kita ambil dari virus yang ada di Indonesia. Nah, kemudian gen itu di clone namanya, diperbanyak, kita masukkan dalam suatu semacam namanya plasmid, itu semacam kendaraan untuk dia dimasukkan ke dalam satu sel. Ini penjelasannya udah makin pusing sebenarnya, Prof. Tapi intinya kalau buat orang awam gitu ya, kenapa kalau dari lembaga Eijkman mengambil platform yang itu gitu, Prof? Ya,
semua platform ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau yang tadi yang whole virus itu memang prosesnya lebih sederhana, artinya lebih singkat, tetapi kita harus memiliki fasilitas untuk membiarkan virus itu dalam jumlah besar. Iya. Ya, dan itu ada risikonya sendiri. Iya. Sementara kalau yang dikembangkan Yang Eijkman, dikembangkan Eijkman, kami cukup punya satu virus saja misalnya, udah dipilih, kita ambil gennya, nah sudah aman, itu bisa dikerjakan di luar fasilitas biosafety level 3. Jadi faktor keamanannya tidak perlu yang setinggi kalau kita mau produksi banyak. Ya, kalau kemudian dari sisi waktu, apakah dengan metode yang disampaikan oleh Prof. Amin tadi bisa lebih cepat? Lebih cepat sebetulnya yang menggunakan whole virus. Oh iya, ya, tadi disebutkan ya. Ya. Tetapi kemudian dari sisi keamanan dan sebagainya itu dari metode yang dipilih Eijkman itu bisa lebih terjaga begitu ya? Lebih terjaga. Ya. Oke, nah kalau dari vaksin merah putih ini kan baru mulai uji praklinis, betul ya Prof? Akan. Akan. Jadi kami sedang membangun antigennya. Kemudian nanti diharapkan 2-3 bulan ke depan kita akan lakukan uji pada hewan. Oke. Mencit, kemudian di monyet. Setelah itu, setelah hasilnya bagus, kita baru serahkan ke Pak Onesti. Oke, kalau target begitu bagaimana target waktu, Prof? Ya, kami hanya diberi waktu 12 bulan untuk menyiapkan bibit vaksin itu sejak bulan Maret yang lalu. Jadi target kami adalah Februari atau Maret 2021 kami akan menyerahkan ke Bio Farma, begitu ya. Nah, kalau tadi vaksin Sinovac kan jumlah di tahap uji klinisnya sekitar 1.600-an. Kalau menggunakan metode Eijkman, apakah nanti jumlah relawannya harus lebih besar atau justru bisa lebih sedikit, Prof? Kurang lebih sama. Jadi seharusnya semua vaksin diperlakukan sama seperti yang sekarang diperlakukan ke Sinovac. Oke, Prof. Amin, Pak Onesti, kami punya video begitu ya tentang bagaimana kemudian uji vaksin ini dilakukan di Brazil dan Arab Saudi. Silakan. Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga turut terlibat dalam uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac. Brazil telah lebih dulu menguji klinis vaksin Sinovac pada Juli 2020 dengan melibatkan 9.000 relawan yang tersebar di sejumlah negara bagian Brazil. Jika vaksin terbukti aman dan efektif, maka Brazil memiliki hak untuk memproduksi 120 juta dosis dengan jumlah persyaratan tertentu. Saat ini Brazil tercatat sebagai negara dengan kasus COVID-19 terbanyak setelah Amerika Serikat. Arab Saudi juga terlibat dalam uji klinis vaksin COVID-19 buatan Cina. Vaksin tersebut adalah Sinopharm dan CanSino. Vaksin CanSino diujikan ke 5.000 relawan berusia di atas 18 tahun. Sedangkan vaksin Sinopharm diujikan ke 15.000 relawan dengan rentang usia 18 sampai 60 tahun. Dan saat ini saya masih tersambung dengan Pak Onesti. Pak Onesti, kalau kemudian vaksin Sinovac dan merah putih, walaupun merah putih masih tahap awal sekali begitu ya, lolos uji, siap diproduksi, Bio Farma siap produksi keduanya? Ya, kita pasti siap keduanya karena memang kita sedang menyiapkan kapasitas produksi yang cukup besar ya. Tahun 2021 itu kapasitas produksi kami itu totalnya 250 juta dosis. Jadi kita sebenarnya sudah sangat siap dan juga teknologinya kita sudah kuasain. Kalau yang Sinovac kan tadi yang seperti disampaikan Profesor Amin kan itu inactivated. Kalau yang Eijkman ini kan protein rekombinan, itu juga makanan kita sehari-hari sebenarnya. Banyak vaksin kita juga menggunakan platform yang sama. Oke, pertanyaan terakhir Pak Onesti, bagaimana dengan kehalalan vaksin yang sudah siap diproduksi ini? Ada beberapa pertanyaan concern tentang soal halalnya vaksin tersebut. Ya, satu bagi kami Bio Farma, halal ini juga merupakan satu cara kita untuk membuktikan ke masyarakat. Di samping memang masalah keamanan dan masalah efikasi dari vaksin sendiri. Tapi dalam ini masalah halal, nanti kita akan kerjasama dengan lembaga LPOM MUI dan juga Komite Fatwa MUI. Kita akan berdampingan, akan mendapat pendampingan mereka. Tapi yang kita pastikan nanti bahwa bahan baku yang kita gunakan untuk vaksin ini memang bukan bahan baku yang mengandung
original animal, artinya mungkin Oke. ada sintetis dari bahan kimia tertentu. Ya, Nah, Pak. kalau masalah halal atau enggaknya sertifikasi nanti itu akan dilakukan oleh MUI. Ya, Pak Honesty, terima kasih sudah bersama kami, Pak Amin. Prof Amin, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Ya. Pemirsa, tetaplah bersama Prime Show with Ira Kusno. Kami akan kembali sesaat lagi sesudah jeda komersial berikut ini.